Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di hari ini di bulan Ramadan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah puasa kita dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, yang sudah memberikan teladan kepada kita agar kita semuanya menjadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Sahabat berkah Klintek yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini kita semuanya memiliki tujuan yang sama. Tujuan kita di bulan Ramadan ini dalam menjalankan amal ibadah puasa kita adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi puasa itu tujuan kita adalah agar kita nanti bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang bertakwa akan menjadikan diri kita menjadi orang yang taat, orang yang patuh kepada perintah-perintahnya Allah, dan menjadi orang yang taat untuk senantiasa menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah, bulan yang penuh pengampunan dari Allah, marilah kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam puasa ini kita perlu menyempurnakan puasa kita agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan melaksanakan sholat tarawih, dengan bersedekah, dan kita tutup untuk menyempurnakan puasa kita nanti dengan menunaikan yang namanya zakat. Sahabatku sekalian, sahabat berkah Klintek yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu salah satu hal yang kita laksanakan untuk menyempurnakan puasa kita, salah satu amalan ibadah itu adalah kita menunaikan zakat. Kadang orang merasa ketika mereka menunaikan zakat maka merasa akan nantinya miskin, nantinya uangnya akan habis, akan kekurangan dan macam-macam sebagainya. Padahal ketika kita sebagai orang mukminin, orang yang beriman kepada Allah, ketika kita mau mensedekahkan harta kita, menunaikan zakat kita, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Maka dari itu ada manfaat dan hikmah atau keuntungan daripada ketika kita mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat daripada harta yang kita miliki. Yang pertama, manfaat daripada menunaikan zakat adalah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Quran surat At-Taubah ayat 71, Allah menjelaskan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, kemudian menunaikan
zakat, mendirikan sholat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, menunaikan zakat kita, ya, mengambil dari harta sebagian kita yang wajib kita zakati, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Rahmat itu bisa rahmat rezeki, rahmat jodoh yang baik, rahmat kesehatan, dan rahmat-rahmat yang lain. Dan yang kedua, jamaah Klintek yang dirahmati oleh Allah, manfaat daripada kita menunaikan zakat yang kedua, bahwa Allah akan menyuburkan daripada harta zakat, dan Allah juga akan membuka pintu rezeki untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran, yang artinya bahwa Allah itu akan memusnahkan riba dan menyuburkan zakat. Jadi yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati. Allah itu akan membinasakan riba, kemudian Allah juga akan menyuburkan yang namanya sedekah. Jadi ketika orang itu bersedekah, orang itu mengeluarkan zakat, maka janganlah dia takut bahwa hartanya akan habis, hartanya akan hilang. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya sama sekali. Jadi orang yang mengeluarkan sedekahnya, orang yang mengeluarkan zakatnya, maka sedikit pun harta itu tidak akan berkurang, tapi justru akan subur, justru akan bertambah dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah, ya, yang pernah dialami, ya, oleh seorang kawan saya. Ya, jadi bagaimana seseorang ketika dia mengeluarkan sedekahnya untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan. Ya. Jadi kawan saya ini adalah tahun 2019 yang lalu. Ya. Tahun 2019 yang lalu dia memiliki uang senilai 30 juta. Kemudian pada waktu itu uang itu akan dipergunakan untuk memberi investasi sebuah tanah. Tapi kemudian dia berpikir, kemudian menanyakan kepada orang tuanya bahwa wahai ibuku, ya, apakah engkau ingin ke Mekah? Nah, kemudian ibunya menjawab iya. Kemudian dia bertanya lagi, untuk umroh atau untuk didaftarkan haji? Kemudian seorang ibu itu menjawab agar bisa diumrohkan oleh anaknya. Akhirnya kawan-kawanku semuanya, akhirnya sang anak ini mengumrohkan ibunya. Padahal uang yang dia miliki akan dipergunakan untuk membeli sebuah investasi tanah. Tapi dalam hal ini ketika uang itu sudah diinvestasikan untuk sedekah, untuk mengibadahkan ibunya, maka dalam waktu yang singkat, kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan lamanya, maka Allah mengganti lagi uang itu, bahwa anak ini bisa membelikan tanah. Jadi jangan takut ketika harta kita, uang kita pergunakan untuk bersedekah, ya, untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, sahabat Klintek yang dirahmati oleh Allah, bahwa zakat atau sedekah itu tujuan kita adalah agar kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah akan pedih. Jadi marilah kita untuk senantiasa mau berinfak, bersedekah, mengeluarkan sebagian harta zakat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan amal ibadah sebaik-baiknya. Marilah momentum di bulan Ramadan ini kita pergunakan untuk melakukan sedekah, mengeluarkan zakat kita, sehingga bisa menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.